kami sudah mengalami dan akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Sekarang berfirmanlah, kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh antusias bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Minggu ini merupakan minggu yang terakhir di bulan November dengan tema besar kita, wow, ya. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak yang dibuat tercengang akan kebaikan Tuhan sampai Anda berekspresi, wow, Tuhan itu sangat baik. Lambaikan tangan Anda. Oke, lihat di kanan kiri Anda dan berkata seperti ini, bukankah Tuhan itu baik buat kita? Oke, yang yakin Tuhan baik dengan kesetiaannya katakan haleluya. Ya, semua sehat itu mahal harganya. Oke, tapi kalau kita bisa sehat seperti hari ini, itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan yang kita bisa nikmati. Hari ini di minggu terakhir gratitude, ya, rasa syukur. Kalau kita mengikuti ibadah kita dan kita tidak terlambat datang, rasa syukur sudah diungkapkan sejak awal dari ibadah ini. Oke? Dan sebenarnya tema ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Karena juga beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 23 hari Kamis, negara Amerika Serikat merayakan apa yang disebut Thanksgiving. Di mana setiap keluarga, tetangga-tetangga, orang-orang dekat berkumpul bersama. Dan seluruh Amerika libur karena Thanksgiving, hari mengucap syukur. Saudara, sedikit saja tidak jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Ada istilah yang kita tahu tentang merti dusun. Atau yang seringkali kita sebut resik-resik desa, bersih desa. Thanksgiving yang oleh Presiden Abraham Lincoln, Presiden Amerika mencanangkan tentang hari libur nasional dan hari ucapan syukur. Sampai hari ini 400 tahun lebih, ya, 400 tahun lebih, karena tahun 1621 ketika pesiara Plymouth dari Inggris, benua Eropa, datang menjejakkan kaki ke benua Amerika dan ketemu dengan suku Indian, penduduk asli Amerika Serikat, Wampanoag. Mereka kemudian mengalami proses dalam kebersamaan mereka. Sampai kemudian nanti kita akan tahu kenapa Thanksgiving, kenapa rasa syukur. Kalau kita di Indonesia sekali lagi, merti dusun, merti desa, itu sebenarnya juga hal yang sama, rasa syukur. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi keselamatan, Tuhan yang membuat pertanian menjadi berhasil, ladang diberkati, semua aman. Walaupun ada masalah, tapi tidak ada kata, khususnya bagi saudara-saudara kita yang bersama-sama merayakan atau mengikuti merti dusun. Tidak ada istilah tidak bisa bersyukur untuk semuanya. Bagi mereka yang tinggal sebagai nelayan, mereka juga ngerti, sedekah laut. Sama dengan konsep sebenarnya Thanksgiving, sama dengan konsep merti dusun. Memberikan sesuatu sebagai rasa syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Makanya kita akan melihat rasa syukur sebagai seorang percaya kepada Yesus dalam komunitas JKI Keluarga Kerajaan. Tentu kita harus tahu alasannya apa sih
kok diajarkan di gereja ini untuk memiliki rasa syukur, untuk berterima kasih. Oke? Kita mengerti apa yang dituliskan di Mazmur 136 ayat yang pertama dengan jelas berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke? Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Kenapa hari ini di gereja kita pada puncak? Wow, bulan tema wow. Kita semua diajak untuk gratitude, untuk bersyukur, mengucapkan rasa syukur. Karena bagaimana tidak? Kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, bukankah karena Tuhan itu sangat baik untuk kita semuanya? Amin. Amin. Sekali lagi yang berkata Tuhan Yesus sangat baik, lambaikan tangan. Ini alasannya kenapa saya bersyukur. Saya dan keluarga saya dengan pasangan saya dengan orang tua saya. Orang tua juga bisa berkata dengan anak-anak saya. Bersyukur. Kenapa? Sebab Tuhan itu sangat baik. Thanksgiving yang dilakukan sampai hari ini, 160 tahun setelah Presiden Abraham Lincoln mencanangkan sebagai hari libur nasional. Dan biasanya kalkun-kalkun dipotong, untuk keluarga bisa makan bersama-sama. Saya tahu harga-harga kalkun hari-hari ini menjelang Thanksgiving atau sudah selesai Thanksgiving hari Kamis yang lalu, harganya naik. Kenapa? Karena hampir seluruh orang Amerika coba untuk mengucap syukur. Dan biasanya makanan istimewa adalah ayam kalkun. Ya. Nah, kenapa sih alasannya? Sedikit. Bagi pesiarah Plymouth, pendatang dari Inggris, ya, yang datang ke benua Amerika dan akhirnya menjadi penduduk Amerika, bersama dengan suku Indian, sebagai penduduk asli, bagaimana tidak bersyukur? Karena perjalanan laut dengan armada kapal yang tidak mudah, bukan kapal besar, dari Eropa menuju Amerika harus melewati lautan yang ganas, tidak mudah. Tapi waktu mereka bisa sampai di daratan Amerika. Dan khususnya pertama kali di Massachusetts, salah satu kota atau provinsi yang ada sekarang ini, seneng banget. 66 hari, 3 bulan lebih, tidak mudah. Menghadapi situasi di tengah laut. Mungkin Bapak Ibu dan saya bisa terapkan ini. Iya ya. Dari Januari sampai bulan November ini. Gak mudah loh perjalanan hidup kami. Kadang harus lewati ombak yang besar. Kadang harus diterpa dengan masalah yang besar. Tapi kalau sampai hari ini saya ada sebagaimana ada hari ini. Bukankah Tuhan itu sangat baik yang menyertai kita. Ini yang menyebabkan mereka punya alasan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan waktu mereka sampai di daratan Amerika, mereka harus terima kenyataan. 3 bulan lebih di dalam kapal. Lalu apa yang terjadi? Sejarahnya kita bisa pelajari hari ini. Mereka nggak bisa segera turun. Kenapa? Harus bergantian sampai betul-betul semua yang ada di dalam kapal itu yang masih hidup sehat. Kenapa Bapak Ibu? Mereka kena penyakit kulit. Dari yang namanya kita ngerti orang Eropa, hal-hal ini sangat diperhatikan. Tapi mereka harus menerima kenyataan. Ternyata 3 bulan
melampaui laut, membuat tubuh mereka rentan dengan penyakit. Salah satunya penyakit kulit. Tapi mereka mengalami kesembuhan. Dan saya percaya dari jemaat yang ada, baik yang ikut onsite maupun sedang ikut online, tentu di antara kita ngalami, diluputkan, disembuhkan dari penyakit-penyakit kita. Amin. Tuhan baik, sangat baik, sangat baik. Ia yang menyembuhkan, Ia yang menolong aku. Lalu apa yang lain yang membuat alasan bisa bersyukur? Pesiara Plymouth ini ngalami, biasa tinggal di Eropa, tentu dengan iklim cuaca yang berbeda. Lalu harus terima kenyataan ketika mendarat di Massachusetts. Mereka harus menerima kenyataan, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kita ngerti beberapa di antara kita dengan gaya pribadi orang stabil, tidak mudah untuk sebuah perubahan. Stres tersendiri kalau orang stabil langsung menghadapi perubahan. Pindah rumah saja, pindah tempat tidur saja. Beberapa orang stabil sulit untuk tidur langsung di tempat yang baru. Kenapa? Ya karena memang gaya pribadinya seperti itu. Berbeda dengan orang intim, berbeda dengan orang dominan. Berbeda dengan cara merespon orang cermat. Oke? Makanya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru tidak mudah. Salah satu, kenapa tadi diucapkan rasa syukur? Karena salah satu dari pemimpin divisi menyampaikan, kami tidak ditinggalkan, kami diterima. Bahkan mewakili dari semua tim pastoral dan staf, Pak Pendeta Albert sampaikan berterima kasih buat papi mami sebagai gembala sidang. Kenapa? Diizinkan juga mengalami, berproses waktu gagal, waktu salah bertindak. Tidak langsung tiba-tiba pecat-pecat, tidak. Diberi ruang untuk berproses, untuk belajar. Kenapa saudara? Sebab gereja ini dengan nilai keluarga yang ada, semua diterima apa adanya. Kelebihan yang melengkapi, kekurangan yang dilengkapi. Beradaptasi. Saya yakin yang membuat Bapak Ibu Saudara nyaman berada bersama-sama di gereja JKI Keluarga Kerajaan. Salah satunya, Anda dan saya diterima apa adanya. Betul? Betul? Rasa nyaman di gereja lain kalau aku berbakti dengan caraku seperti ini, aku dikomentari macam-macam. Tapi di gereja ini aku diterima dengan kekuranganku. Bahkan aku diterima juga dengan kelebihanku, diarahkan agar kelebihanku bisa menjadi berkat bagi yang lain. Bukan hanya itu, bagi pesiara Plymouth, ketika mereka sudah mendarat, mereka tahu bersama keluarga mereka harus terus hidup. Apa yang ada? Semua persediaan 3 bulan sudah habis di dalam kapal. Lalu apa yang mesti dikerjakan? Gak pernah kebetulan ditemukan dengan penduduk asli, suku Indian. Yang kemudian terjadi interaksi di antara mereka. Dan disitulah mereka mulai proses bercocok tanam untuk bisa bertahan hidup. Melihat peluang, melihat kesempatan, melihat Tuhan membukakan pintu. Bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Rasanya seolah-olah di hitungan kertas gak mungkin. Tapi Anda dan saya bisa melihat hikmat dan tuntunan Tuhan. Ada peluang, ada pintu yang dibuka. Dan kita bisa masuk kepada peluang itu tepat pada waktunya. Sehingga kesempatan tidak berlalu begitu saja. Dan kita ngalami Tuhan sangat baik. Caranya memelihara kami luar biasa. Amin.
Mengalami kebaikan Tuhan itu alasan kenapa bersyukur, thanksgiving. Terima kasih kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka membentuk masyarakat yang baru. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bagi suku Indian tersendiri, Wapanok, ya, sebagai penduduk asli? Kalau kita pelajari tentang sejarah suku Indian yang menjadi suku asli benua Amerika, Bapak Ibu dengan kedatangan para pilgrim Plymouth, Anda dan saya bisa melihat satu perkembangan yang terjadi. Bertambahnya penduduk di benua yang luas. Pada waktu itu 1600 sekian. Wow, mereka berkata ternyata ada orang lain di benua lain yang selama ini kami tidak mengetahuinya. Dengan demikian mereka bertambah ilmu dan bertambah pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada. Makanya tidak berhenti mereka bersyukur, thanksgiving, atau kita lakukan di dusun, di desa kita, merti dusun, merti desa. Bersyukur semua yang terjadi. Dan salah satu alasan yang lain, mereka bisa mengenal dan beradaptasi dengan manusia Eropa yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Sekarang pertanyaannya buat kita semuanya. Alasan apa yang Anda dan saya bisa katakan rasa syukur kepada Tuhan? Belajar dari para imigran dari Eropa tahun 1600? Atau belajar juga dari penduduk asli Indian Wapanok? Apapun kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua alasannya kenapa saya bersyukur. Rasa syukur ini diajarkan di gereja JKI Keluarga Kerajaan. Bapak Ibu, bersyukur itu dikehendaki oleh Allah. Beritahu orang di kanan kirimu, bersyukur itu berkenan kepada Tuhan. Yuk ngomong ke kanan kirinya. Bersyukur itu berkenan kepada Tuhan. Mari baca bersama saya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Semua kita yang bisa membaca, mari baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata bersyukur. Matur nuwun Gusti. Kamsyah kepada Tuhan. Terima kasih. Thanks God. Apapun bahasanya. Ternyata bersyukur itu memperkenan Tuhan. Dikehendaki oleh Allah. Pada saat apa kita bersyukur? Apakah pada saat semuanya baik-baik saja? Tuhan mengajarkan kita lewat ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya pada saat musim baik. Tapi pada saat musim tidak baik pun ternyata berkenan kepada Tuhan waktu kita tidak menggerutu. Waktu kita tidak mengeluh. Waktu kita tidak menyalahkan. Atau kemudian kita ngomel. Tapi apa yang Alkitab ajarkan dalam segala situasi. Termasuk musim paceklik. Termasuk musim kering, termasuk musim yang bagi kita tidak nyaman. Firman Tuhan dengan jelas berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Kenapa saudara? Bersamaan dengan pengenalan kita akan Tuhan, kedewasaan kita di dalam iman kepada Tuhan, kita mengerti ini. Kenapa saya harus mengucap syukur? Bukan hanya pada waktu baik-baik saja, tapi pada waktu tidak baik. Karena aku tahu ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Rasanya enggak enak, aku pengalamannya. Tapi Tuhan baik tuh. Ternyata aku dari sisi ini bisa mengenali Tuhan yang luar biasa. Beberapa hari ini saya mendengar seseorang berkata kepada saya seperti ini. Dengan suami istri ngobrol. Lalu ngomong seperti ini. Coba kalau dulu saya tetap mempertahankan dengan ex pacar saya dulu. Yang notabene melukai saya. Karena sebelum menikah tiba-tiba dia selingkuh. Dia ada wanita lain yang membuat saya tahu itu dan saya terluka. Lalu suaminya ngomong begini, waktu aku ketemu kamu pertama, lihat wajah yang sedih, nangis-nangis karena dikhianati. Padahal sudah lama saya menyatakan ya lewat tindakan, tapi nggak ngomong. Ya, ini pria-pria perlu ngerti ya, wanita itu perlu mendengar pernyataan Anda. Ya. Jangan pakai ilmu kebatinan. Ya sikapku, caraku gitu. Padahal wanita perasaannya nggak bisa nangkep itu. Ini yang terjadi juga di antara suami istri ini. Ternyata teman sama-sama waktu SMP. Ya, zaman itu katanya hanya berikan buku, pinjem buku. Ini Bapak Ibu yang sudah usia-usia 50 tahun ke atas ngerti ini, modelnya anak-anak SMP sekian puluh tahun lalu. Pinjem buku di kelas. Tapi kemudian bukunya dikembalikan, ada surat kecil di situ. Model-model anak SMP sekian. Saya nggak tahu sekarang generasi sekarang ini. Karena zaman sudah berubah dengan adanya teknologi yang ada. Tapi nggak pernah ngomong, I love you, ini aku tresno kamu. Lalu ada laki-laki yang lain. Dan laki-laki itu berani ngomong, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Jadi ini pelajaran buat semua anak cowok di sini yang belum nikah. Nek nembak, nek cinta, ngomong. Ojo pakai ilmu kebatinan. Tak batin tok gitu, enggak pernah diungkapkan, ya, enggak akan tahu, ya, responnya juga dari wanita yang Anda cintai itu. Singkat, dalam pembicaraan kami kemudian terjadi, coba, waktu itu kamu nangis-nangis, sedih karena dikhianati, lalu ketemulah aku. Lalu mereka saling tertawa, mereka saling berpandangan. Saya melihat itu. Saya belajar satu, apa yang firman Tuhan katakan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang ngalami itu dan berkata itu benar, katakan amin. Baru 40% orang yang ngalami. Oh, ternyata susah pun Allah turut bekerja di situ. Kesulitan pun Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Siapa pernah sulit, mengalami sulit di tahun ini, lambaikan tangan dari Januari sampai November. Sulit, tolong angkat tangan. Terima kasih. Sulit bergaul, sulit masalah keuangan, sulit pekerjaan, sulit jodoh, sulit pendidikan, sulit apapun. Tolong angkat tangan.
Yang alami sulit katakan terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja di masa sulit juga untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Nah, izinkan hari ini juga di gratitude, dirasa syukur, karena sebagian mungkin dari kita mengerti beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Gembala tim pastoral dan staf meeting tahunan mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, ya. Izinkan saya menyampaikan supaya kita juga di komunitas Gereja GKI Keluarga Kerajaan bisa bersyukur tentang gereja kita, tentang di mana kita ditanam di sini, berakar di sini, bertumbuh, dan harapan kami berbuah lebat mulai hari ini, tahun-tahun di depan dalam kehidupan kita. Izinkan saya sampaikan, ini yang Bapak Ibu Gembala tim pastoral staff dan beberapa pemimpin yang diundang untuk menyampaikan hasil dan pencapaian evaluasi kerja di 2023. Jujur dari semua meeting, persiapan doa puasa, Bapak Ibu Saudara mendukung kami. Jalannya meeting, kami tidak kekurangan terima kasih untuk setiap makanan yang dikirim. Terima kasih buat jemaat yang antusias ambil bagian. Ada yang snack, ada yang makan siang, makan malam kami. Saya seperti yang saya umumkan, gereja tidak kekurangan uang untuk bisa membiayai meeting. Tapi sejak awal Roh Kudus memimpin, waktu Mami berdoa untuk persiapan dari semua acara meeting tahunan, Tuhan menuntun dan katakan libatkan jemaat. Jangan keluarkan uang, libatkan jemaat biar mereka merasa menjadi bagian dari program, dari semua pergerakan yang ada. Dan sekali lagi saya berterima kasih tidak terhingga untuk doa-doa. Terima kasih untuk support makan, snack, minuman dan apa saja. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kecuali saya japri Anda untuk sampaikan terima kasih dari gereja, dari Bapak Ibu Gembala untuk Anda semuanya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Mari kita akan lihat. Sampai acara meeting kita dibuat kagum. Tuhan tuh luar biasa menuntun, semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini hasil yang saya berikan. Mari kita lihat rekap dari data yang ada. Jadi bukan katanya, ya. Makanya di gereja kita manajemennya sejak awal, oke. Mumpung masih jumlahnya ratusan, benar-benar mesti tertib. Ibu Pipin bertanggung jawab untuk semua ini. Dan inilah hasilnya. Tahun 2022 jumlah jemaat dengan nomor induk jemaat, ya. Jumlahnya 488. Tapi dari 2023 Tuhan menambahkan kita menjadi 503 orang yang berkomunitas dengan nomor induk jemaat. Tepuk tangan saudaraku, ya. Naiknya 3%. Tapi kita bersyukur ada kenaikan. Oke. Bagaimana yang tidak ada menjadi bagian dengan nomor induk jemaat? Tidak dimasukkan di sini. Karena jujur, kami juga harus berbicara apa adanya. Ketertiban administrasi, bukan jemaat kok kami masukkan. Ya. Makanya penting untuk kita semuanya. Agar mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Rata-rata kehadiran, ya, dari jumlah itu Bapak Ibu itu terdiri dari gereja anak, dari teenager, dari youth, ya, kingdom generation, dari dewasa muda, dewasa, lansia, semuanya ada. Namanya Bapak Ibu ada dalam daftar kami dan dalam penggembalaan yang ada. Ya. Lalu kehadiran yang kita bersyukur
tahun ini dibandingkan tahun lalu 2023 mengalami kenaikan yang signifikan. 2022 ibadah raya pagi hanya dihadiri rata-rata 156 orang. Tapi sekarang menjadi sampai bulan Oktober kemarin menjadi 185 orang. Dengan kenaikan 19% dari tahun 2022. Wah. Anda senang dengan pencapaian ini? Yang senang lambaikan tangan. Nek seneng ndak kayak gitu. Nek seneng pasti hore. Puji Tuhan. Yang atas, yang duduk di atas ketoke kok rasane ya sak karep-karepmu mau maju apa ora gitu ya. Anda senang dengan pencapaian yang terjadi di gereja kita yang duduk di atas? Oh, sekali lagi, saya tahu belum sarapan. Saya pun belum sarapan. Jemaat yang duduk di bawah juga belum sarapan, ya. Tapi boleh katakan, apakah Anda senang dengan pencapaian yang terjadi? Wih, tepuk tangan. Ibadah raya pagi naik 19%. Ibadah raya sore yang biasanya 72 orang, sekarang rata-rata 79 orang yang hadir, naik 10%. Oke. Gereja anak, youth, oke, semuanya juga mengalami kenaikan yang kita patut bersyukur. Gereja anak dari 22 rata-rata 26 anak, sekarang 37 anak, naik 42%. Wah, luar biasa ya penggembalaan Kak Aji, ya, oke, benar-benar alami signifikan. Yang lain, fasilitas pendukung. Makanya sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Seperti diumumkan, tahun ini ratusan juta sound system sudah terlunaskan. Oke. Lalu yang membuat kita juga bersyukur banget menikmati, proses LED, tinggal bulan depan lunas LED. Kok ketok era seneng ya? Lunas utang tuh piye to rasane? Piye yang sudah pernah ngalami bebas utang, rasanya gimana? Yang benar-benar pernah ngalami rasanya struggle-nya punya utang ditagih terus Anda ngalami bisa bayar lunas. Senengnya. Betul enggak? Betul enggak? Di gereja kita, jujur dalam doa puasa di Taman Getsemani hari kedua saya nangis di hadapan Tuhan. Dan Anda kenal ibu gembala Anda, opo ono nih. Karena kalau saya lihat dari data jemaat yang ada, enggak banyak loh di gereja ini orang kaya. Orang kaya berkemurahan, enggak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Makanya mahasiswa saya di STT Berea sempat ngomong, JKIKK gereja kaya. Amin. Gereja-gereja yang lain nganggap JKIKK kaya. Amin. Sesuai dengan apa yang kau katakan itu akan terjadi di tengah kami. Tapi kalau lihat jemaatnya, kalau Anda tahu jemaat di sini, hampir semuanya menengah dan ke bawah. Hanya bisa dihitung jari. Orang-orang yang diberkati lebih. Kenapa kami kagum? Tuhan memakai jemaat ini dalam kesederhanaannya. Nyengkuyung bareng-bareng. Sehingga apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Doa Papa Jo dan Mama Moi, jemaat ini akan ngalami makin diberkati dengan limpahnya. Sehingga muncul raja-raja di gereja ini. Amin. Ada proyek apapun enggak perlu. Wah, saya mami, papi, saya ambil bagian. Karena saya tahu Tuhan memberkati kami lebih. Luar biasa. Tahun ini pertolongan Tuhan luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu yang terakhir sudah terbangun tuh di halaman depan ruang keamanan untuk satpam. Betul enggak? Di dekat kamar mandi pria. Wow, Tuhan luar biasa. Belum lagi fasilitas-fasilitas lainnya. Tuhan sangat baik, memberkati pekerjaannya di JKI Keluarga Kerajaan. Amin. Volunteer, kita bersyukur banget. 2022 133 jemaat menjadi volunteer. 2023 147 volunteer. Orang-orang yang cinta Tuhan dan bersedia melayani Tuhan dan pekerjaannya. My Team sekarang menjadi 24 kelompok. Dan minggu ini kami di-equipping. Dan saya pribadi optimis. Apa yang direncanakan, diprogramkan Pak Yoyo sebagai pemimpin My Team akan terjadi. Karena akan muncul pemimpin-pemimpin My Team lagi. Kelompok-kelompok My Team yang lebih besar lagi. Penggembalaan kecil dan itu terjadi. Kelas build. Minggu bulan Desember dengan anugerah Tuhan, warnanya, pendidikannya warna JKI Keluarga Kerajaan. Ibu Pendeta Priska akan menyerahkan untuk diwisuda angkatan pertama dari kelas build yang ada. Tepuk tangan buat Anda yang siap untuk diwisuda. Lulus 1 tahun selesai dan layak untuk diwisuda. Multimedia. Banyak kita ini dikenal, termasuk mereka yang sedang mengikuti online. Dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Amerika. Pagi-pagi tadi saya sudah terima WA, Ibu ada online enggak? Ada. Dari Amerika. Pengen tahu, karena terberkati lewat pelayanan yang ada. Konten YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Makin dikenal. Dan tentunya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kualitas ibadah, kreativitas yang ada di gereja kita. Dan melibatkan semua jemaat. Bersyukur untuk pencapaian gereja JKI Keluarga Kerajaan di tahun 2023 ini. Dan semuanya kami harus sadar ini. Bukan kami. Bukan Papa Jo, Mama Moi. Nah, bukan kemuliaan, bukan kebisaan. Oh, tim pastoral, staff, bukan. Tapi tidak bisa dipungkiri. Karena Anda semua jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Amin. Yang ditaruh Tuhan untuk bertumbuh, berbuah lebat dalam komunitas kita. Karena itu izinkan pagi ini saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan dalam acara gratitude hari ini. Lalu tim pastoral dan staf yang ada boleh berbaris di bagian. Oke, silakan. Dan terima kasih banyak. Silakan. Tepuk tangan untuk pemimpin-pemimpin di gereja kita. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara, hari ini khusus saya mengundang para pemimpin struktur yang menyediakan dirinya untuk ikut
mengerjakan bagian-bagian yang dipercayakan. Silakan pada bagian-bagian Anda untuk maju ke depan. Saya tidak bisa perkenalkan mereka satu persatu. Memang ada perubahan untuk 2024 yang sudah kami putuskan bersama. Oke. Tapi inilah pemimpin-pemimpin yang selama ini tanpa Bapak Ibu sadari mengerjakan bagian-bagiannya sesuai apa yang dipercayakan oleh Bapak Ibu Gembala kepada mereka. Oke. Terima kasih untuk tim pastoral dan staf. Di manakah staf? Saya tidak dapati staf di sini. Kenapa Anda tidak mengikuti instruksi saya? Oke. Mana Mbak Yati? Mana Mas J? Oke. Kita tidak bisa meremehkan. Oh, hanya pelayanannya ini. Oh, enggak. Kalau enggak ada Bu Yati, kita tidak nyaman untuk beribadah karena enggak ada yang bersihkan gereja ini. Ya, tepuk tangan untuk pelayanan ini. Oke. Makanya di gereja ini tetap jalan itu, menghargai pemimpin, menghormati pemimpin. Dan kami membangun saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya. Sudah semuanya? Ada yang belum ya? Oke, ya. Oke. Pagi ini pemimpin-pemimpin sudah siap. Inilah kami yang akan mulai lagi bekerja. Program 2024 akan disampaikan 1 Januari 2024. Supaya kita bisa nangkap tema apa, dan semuanya Bapak Gembala sudah beritahukan kepada kami, para pemimpin-pemimpin, oke, tim pastoral dan staf. Tapi untuk jemaat 1 Januari 2024 dengan progres apa yang Tuhan mau kita semuanya terlibat. Terima kasih juga untuk 9 orang. Dalam rapat meeting kami undang mereka untuk memberikan feedback kepada kami. Ya, dari jemaat mewakili pemimpin divisi, subdivisi, structure yang ada, volunteer yang ada. Yuk kasih masukan kepada kami apa yang baik untuk ke depan buat gereja kita. Ya. Dan terima kasih untuk 9 orang yang saya tidak sebutkan namanya juga. Untuk mereka ada ya, untuk memberikan feedback kepada kami. Terima kasih banyak. Dan hari ini Bapak Gembala ingin sampaikan sesuatu untuk seluruh jemaat dan kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, di hadapan Bapak Ibu semua pagi ini saya sebagai gembala sidang dan Mami selama 1 tahun ini ada banyak hal yang kami rasakan bagaimana Bapak Ibu jemaat CKI Keluarga Kerajaan memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Ya. Baik dukungan doa, kemudian kehadiran, kesetiaan Bapak Ibu, itu membuat saya sebagai gembala sidang sama Mami itu bahagia. Makanya kalau nggak datang, nggak ada itu biasanya kami tanyakan. Apakah karena ada sakit atau ada masalah atau ada sesuatu yang Anda mengalami kesulitan, sehingga kami coba untuk mencari tahu. Karena itu kepedulian kami. Anda adalah salah satu bagian yang menjadi keluarga di gereja ini. Ya, kalau tidak ada lu nggak rame katanya ya. Kalau nggak ada Bapak Ibu hadir dalam ibadah, dalam kegiatan yang ada, seperti ada sesuatu yang kurang. Dan karena itu menjadi kebahagiaan buat kami sebagai gembala sidang, kehadiran, kesetiaan, bahkan dukungan Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan kasih-Mu kepada Tuhan dengan Anda setia dalam ibadah, pelayanan yang ada. Saya juga bersyukur, berterima kasih kepada gereja anak, ya, teenager, anak-anak remaja, youth, bahkan juga untuk dewasa muda,
teman-teman dewasa, lansia, dan semua yang terlibat dan juga tergabung di dalam GKI Keluarga Kerajaan. Dan ini sudah tahun yang ke-29 dalam pengembalaan kami, dan kami percaya bahwa kadang ada hal yang salah dan keliru dalam pelayanan yang kami lakukan. Ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang puas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah berusaha untuk menjadi gembala yang terbaik, tapi tetap saja masih ada kekurangan. Karena itu saya percaya, seperti tadi Mami mengatakan, kelebihan Bapak Ibu ya akan melengkapi kekurangan kami. Katakan amin. Amin. Ya, meskipun ada yang mengatakan papi itu sama mami itu gembala yang baik. Terima kasih ya, saya bahagia sekali. Tapi walaupun juga tetap ada yang merasa kadang-kadang masih ada yang kurang dari kami. Kami terus akan benahi, kami terus akan belajar introspeksi diri ya, metani awake dhewe, dan melihat kekurangan yang nantinya akan bisa terus kami memperbaiki diri. Yang berikutnya saya juga berterima kasih kepada semua volunteer, pengerja ya yang terlibat dalam pelayanan apapun. Gereja tidak bisa memberikan sesuatu sebagai imbalan apa yang Bapak Ibu selama ini kerjakan. Tahun ini luar biasa sehingga kinerja daripada volunteer, pengerja itu menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa. Berpengaruh buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Bahkan namanya volunteer itu pekerja sosial. Artinya bahwa Bapak Ibu tidak mendapatkan imbalan baik secara finansial maupun juga imbalan yang lain, kecuali ucapan terima kasih dari Papi Mami kepada teman-teman Bapak Ibu saudara-saudara yang terlibat di dalam volunteer. Demikian juga ketua divisi, departemen yang sudah mencurahkan semua subdivisi, semua yang sudah memberikan yang terbaik, baik lewat keuangan Anda, tenaga, pikiran, bahkan banyak keterlibatan yang lain. Juga hamba-hamba Tuhan yang dari luar, artinya tidak termasuk dalam tim pastoral seperti Bapak Kalis, dan juga ada teman-teman yang seringkali membagi firman di tempat ini. Saya berterima kasih, Papi Mami menyampaikan syukur. Demikian juga buat tim pastoral dan staf yang menjadi tim kami, dan saya waktu meeting sampaikan bahwa ada kerjasama yang sudah terjalin jauh lebih baik, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan selama meeting itu ada percepatan. Tahun ini sangat luar biasa, kami bisa menyelesaikan dalam waktu 5 hari, dan itu karena kerjasama kami sudah terjalin semakin luar biasa, chemistry dalam pelayanan kami. Itu yang saya sampaikan pagi ini. Sekali lagi, staf sudah saya sebut, tim pastoral dan staf ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Gembala, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Nah, silakan boleh bergabung dengan teman-teman di bawah, Bapak Ibu. Oke, hari ini akan menjadi spesial buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua, oke. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 26 akan kita baca ya. Dan kali ini dimulai Bapak Gembala sampai terakhir Ibu Gembala. Dan ayat-ayat yang lainnya akan dibaca oleh pemimpin-pemimpin kita. Tugas kita jemaat, semua kita akan mengikuti kalimat terakhir dari setiap ayat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, terima kasih. Oke, mari kita baca bersama-sama Mazmur. Jadi tugas kita semuanya mengikuti kalimat yang terakhir. Ya, kalimat yang awal akan dibaca oleh semua kita pemimpin-pemimpin. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Silakan. Kasih setia Allah kepada orang Israel dan juga kepada kita jemaat GKI Keluarga Kerajaan. Amin. Bersyukurlah
kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan tangan teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, Raja Negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang berkata Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih tidak terhenti. Rasa syukur kami naikkan untuk kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk JKI Keluarga Kerajaan. Tempat Tuhan membawa kami tertanam di tempat ini. Berakar kuat di tempat ini dalam iman kepada Yesus Kristus. Bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus. Dan kami berbuah lebat. Buah yang baik akan terjadi di tengah kami. Amen. Di dalam nama Yesus. Dengan rasa syukur. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah Tuhan syukur kami untuk semua kebaikan-Mu.
Di dalam nama Yesus, mari semua yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, silakan duduk.